Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Riza Aulia Rahman. Ingin memenuhi tugas ujian akhir semester 6, yaitu mengenai ekonomi internasional. Dan untuk kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan satu materi ekonomi internasional, yaitu tentang kerjasama internasional. Kerjasama internasional adalah hubungan antar suatu negara dengan negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, melalui kesepakatan tertentu dengan memegang prinsip keadilan dan saling menguntungkan. Faktor terjadinya kerjasama ada dua, yaitu persamaan dan perbedaan. Untuk persamaan sendiri, yang pertama yaitu persamaan kawasan geografis, yang kedua persamaan dasar-dasar kebudayaan, yang ketiga persamaan nasib, dan yang keempat persamaan ideologi, dan yang kelima adalah persamaan sumber daya alam. Untuk perbedaan sendiri, yang pertama yaitu perbedaan sumber daya alam, yang kedua perbedaan ilmu teknologi, dan yang ketiga yaitu perbedaan iklim dan kesuburan tanah, dan yang keempat yaitu perbedaan jumlah penduduk. Tujuan kerjasama internasional yaitu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang dan jasa. Yang kedua yaitu memperluas pasar hasil produksi barang dan jasa. Yang ketiga yaitu mendorong peningkatan produktivitas. Yang keempat memperluas lapangan kerja. Dan yang kelima adalah menambah devisa negara. Yang keenam mendistribusikan manfaat sumber daya. Dan yang terakhir yaitu mengurangi ketimpangan negara maju dan negara berkembang. Dampak kerjasama internasional yaitu ada dua, positif dan negatif. Untuk positif, dampak kerjasama internasional positif yang pertama yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi, yang kedua menghilangkan hambatan perdagangan internasional, yang ketiga memperluas kesempatan kerja, yang keempat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, dan yang kelima yaitu memperkuat posisi perdagangan. Dampak kerjasama internasional atau yang negatif, yang pertama yaitu ketergantungan, yang kedua salah penerapan atau penggunaan teknologi, yang ketiga mendorong masyarakat hidup konsumtif, yang keempat intervensi asing terhadap kebijakan ekonomi terutama di Indonesia. Bentuk-bentuk kerjasama internasional, yang pertama yaitu kerjasama bilateral, yaitu bantuan permodalan, bantuan tenaga kerja, dan bantuan teknik asistensi. Untuk kerjasama multilateral ada dua, yaitu regional dan internasional. Dan bentuk kerjasama badan kerjasama permanen yaitu IMF, IBRD, WTO, UNDP, WCO, dan ICC. Untuk kerjasama internasional, IMF atau International Monetary Fund yang didirikan dengan beberapa tujuan. Yang pertama yaitu meningkatkan kerjasama keuangan atau moneter internasional dan memperlancar pertumbuhan perdagangan internasional yang berimbang. Yang kedua, meningkatkan stabilitas nilai tukar uang dan membantu terciptanya lalu lintas pembayaran antar negara. Untuk IBRD sendiri atau International Bank for Reconstruction and Development, yang pertama IBRD disebut juga World Bank and Bank Dunia. Yang kedua, IBRD merupakan organisasi pemberi kredit kepada negara-negara anggota dengan tujuan pembangunan. Yang selanjutnya yaitu WTO, World Trade Organization. Yang pertama, WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia adalah
organisasi internasional yang bertugas untuk menata dan memfasilitasi lalu lintas perdagangan antar negara serta mengatasi perselisihan perdagangan antar negara. Yang kedua, WTO dibentuk pada tahun 1995 sebagai badan permanen pengganti dari General Agreement on Tariff and Trade atau GATT. Tugas WTO yang pertama, membantu melaksanakan perjanjian dagang. Yang kedua, mengevaluasi kebijakan perdagangan nasional negara anggota. Yang ketiga, sebagai forum negosiasi perdagangan dan aktif menangani setiap konflik perdagangan yang terjadi. Yang keempat, memberikan bantu teknik dan pelatihan untuk negara-negara berkembang. Yang selanjutnya yaitu UNDP atau United National Development Program. UNDP adalah organisasi di bawah PBB yang bertugas memberikan sumbangan untuk membiayai program pembangunan terutama bagi negara dan yang sedang berkembang. UNDP sendiri dibentuk pada bulan November tahun 1965. Yang selanjutnya yaitu OPEC atau Organisasi of Petroleum Exporting Countries. OPEC sendiri adalah organisasi negara-negara pengekspor minyak yang didirikan tanggal 14 September 1960. Tujuan dari didirikannya OPEC yang pertama yaitu menyangkutkan kebijakan perminyakan antar negara-negara anggota. Yang kedua, memenuhi kebutuhan dunia akan minyak bumi, menstabilkan harga minyak dunia, dan menentukan kebijakan untuk anggota dan melindungi negara-negara anggota. Produksi minyak terbesar dunia yang yaitu Irak, Iran, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Yang selanjutnya yaitu ICC atau The International Chamber of Commerce. Yang pertama, sebagai badan dalam membuat kebijakan atau aturan-aturan yang memfasilitasi perdagangan internasional. Yang kedua, kebijakan yang ditempuh ICC adalah memberikan aturan dan standar di bidang hukum internasional. Yang ketiga, produk-produk pengaturan ICC atau aturan mengenai term of delivery, UCPDC atau aturan mengenai LC atau URC atau aturan mengenai collection dan lain-lain. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi semuanya. Apabila ada salah tutur kata atau materi kurang jelas, mohon maafnya sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.